Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan terbaik bagi umat manusia. Sahabat sekalian, pernahkah kita merasa iman kita sudah cukup kuat hanya karena sholat, puasa, atau ibadah pribadi lainnya? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga ia menyukai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana ia menyukai kebaikan bagi dirinya sendiri. Ini adalah pesan mendalam. Ukuran iman sejati ternyata bukan hanya tentang hubungan kita dengan Allah, tapi juga tentang bagaimana hati kita terhadap sesama. Apakah kita benar-benar senang jika saudara kita mendapatkan kebaikan, sebagaimana kita senang bila diri kita mendapatkannya? Mari kita telusuri lebih dalam makna hadis ini, bukan hanya sebagai teori, tapi sebagai pedoman hidup sehari-hari, agar iman kita semakin matang dan membawa manfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain. As-sabi'ah, babun minal imani an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya an Syu'bata an Qatadah an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Husainin al-Muallimi qala haddatsana Qatadah an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ketujuh, bab salah satu cabang keimanan adalah mencintai saudaranya sesama muslim seperti ia mencintai dirinya sendiri. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Yahya meriwayatkan kepada kami dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Husain al-Muallim, ia berkata, Qatadah meriwayatkan kepada kami dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga ia menyukai kebaikan bagi saudaranya sesama muslim sebagaimana ia menyukainya bagi dirinya sendiri. Syarah hadis. Perkataan babun minal iman, bab salah satu cabang keimanan, Al-Karmani berkata, tidak seperti bab-bab sebelumnya, pada bab ini Al-Bukhari mendahulukan pencantuman lafaz iman. Hal ini disebabkan dua kemungkinan. Pertama, untuk memfokuskan perhatian kepada masalah keimanan tersebut. Kedua, untuk hasr, yaitu supaya lebih khusus. Seolah-olah Al-Bukhari berkata, hanya bentuk kecintaan seperti itulah yang merupakan cabang keimanan. Menurut saya, penjelasan seperti itu cukup baik, tetapi tampaknya bab sesudah bab inilah yang lebih layak untuk mendapatkan perhatian dan hasr. Hanya saja lafaz iman yang ada pada bab setelah bab ini tidak didahulukan pencantumannya, seperti yang disebutkan dalam bab ini. Bab yang dimaksud adalah babun hubbur rasuli minal iman, bab mencintai Rasul termasuk cabang keimanan. Tampaknya Imam Al-Bukhari hanya ingin menganeka-ragamkan redaksi bab yang ia gunakan, dan boleh jadi ia lebih mendahulukan penyebutan cinta Rasul karena hal ini lebih penting. Wallahu a'lam. Perkataan Yahya. Yahya nama lengkapnya adalah Yahya bin Sa'id al-Qattan. Perkataan wa'an Husainin al-Muallim, dan dari Husain al-Muallim, yaitu Ibnu Zakwan.
Kalimat ini ma'tuf kepada Syu'bah. Maksud kalimatnya dari Syu'bah dan Husain. Keduanya dari Qatadah. Imam Al-Bukhari sengaja tidak menggabungkan penyebutan kedua perawi tersebut karena guru beliau Musaddad menyebutkannya secara terpisah. Lalu beliau mencantumkannya secara ringkas dengan huruf athof waw. Sementara Syu'bah juga menyebutkan dalam sanadnya dengan redaksi dari Qatadah. Sedangkan Husain mengatakan Qatadah meriwayatkan kepada kami. Sebagian ulama mutaakhirin melontarkan pendapat yang asing. Mereka mengira riwayat Husain ini mu'allaq. Pendapat ini jelas keliru. Abu Nuaim telah meriwayatkan dalam kitab Al-Mustakhraj dari jalur Ibrahim Al-Harbi dari Musaddad yang merupakan guru Imam Al-Bukhari, dari Yahya Al-Qattan dari Husain Al-Muallim. Sudah merupakan kebiasaan Al-Karmani yang sering melontarkan pendapat yang memiliki kemungkinan tidak logis. Menurutnya, riwayat Husain ini mungkin mu'allaq atau mungkin juga ma'tuf kepada Qatadah. Jadi, menurut Al-Karmani, Syu'bah meriwayatkan hadis ini dari Husain dari Qatadah. Masih banyak pendapat Al-Karmani lainnya yang akan ditolak oleh para ulama yang mengetahui seluk-beluk ilmu sanad. Wallahul musta'an. Catatan penting. Matan hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari ini adalah lafaz Syu'bah, sedangkan lafaz Husain dari jalur Musaddad adalah la yu'minu abdun hatta yuhibba li akhihi wa li jarihi. Tidak sempurna iman seorang hamba hingga ia mencintai atau menyukai kebaikan bagi saudaranya seiman dan tetangganya. Dalam riwayat Ismaili dari jalur ruh dari Husain disebutkan dengan lafaz hatta yuhibba li akhihi al-muslimi ma yuhibbu li nafsihi minal khairi, hingga ia mencintai atau menyukai kebaikan bagi saudaranya sesama muslim sebagaimana ia mencintai atau menyukai kebaikan bagi dirinya sendiri. Redaksi hadis ini menjelaskan makna persaudaraan dan kemana cinta harus diarahkan. Imam Muslim menambahkan lafaz berikut pada awal hadis tersebut yang diriwayatkan dari jalur Abu Khaythamah dari Yahya Al-Qattan. Lafaznya walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Adapun riwayat Syu'bah, Ahmad dan An-Nasai, mereka menegaskan dalam riwayat masing-masing bahwa Qatadah mendengar hadis ini dari Anas. Dengan demikian, maka tertepislah kemungkinan terjadinya tadlis dalam riwayat ini. Perkataan la yu'minu, tidak sempurna iman, maksudnya tidak sempurna iman orang yang mengaku beriman. Dalam riwayat Al-Mustamli disebutkan ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian. Dalam riwayat Al-Asili disebutkan ahadun, tidak sempurna iman seseorang. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Asakir dicantumkan dengan lafaz abdun, tidak sempurna iman seorang hamba. Demikian pula dalam riwayat Muslim dari Abu Khaythamah. Di dalam hadis ini yang dinafikan adalah kesempurnaan iman. Menafikan sesuatu dalam arti menafikan kesempurnaan sesuatu tersebut sering digunakan dalam bahasa Arab, seperti redaksi kalimat fulanun laisa bi insanin, si fulan bukanlah manusia. Maksudnya bukanlah manusia yang sempurna tingkah lakunya. Jika ada yang berkomentar, konsekuensi dari hadis ini adalah siapa saja yang telah memenuhi kriteria hadis ini, berarti ia telah menjadi mukmin yang sempurna imannya, meskipun ia tidak memenuhi rukun-rukun iman yang lain.
Tanggapannya, hadis di atas diucapkan oleh Rasulullah untuk menunjukkan betapa pentingnya kandungan isinya. Dapat diambil pelajaran dari sabda beliau, saudaranya sesama muslim, bahwa seseorang juga harus memiliki kriteria-kriteria seorang muslim. Melalui riwayat Ibnu Abi Adi dari Husain al-Mu'allim, Ibnu Hibban telah menjelaskan maksud penafian iman dalam hadis di atas. Lafaz riwayat tersebut adalah la yablughu abdun haqiqatal iman. Seorang hamba tidak akan mencapai hakikat keimanan. Makna hakikat iman di sini adalah kesempurnaan iman, dan sudah dimaklumi bersama bahwa orang yang tidak memiliki kriteria di atas tidaklah dihukumi kafir. Dengan demikian, sempurnalah argumen yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari bahwa iman itu bertingkat-tingkat, dan bahwasanya kriteria yang tersebut dalam hadis di atas termasuk salah satu cabang keimanan. Selain itu, kriteria itu juga termasuk ke dalam bab tawadu, sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti. Perkataan hatta yuhibba, hingga ia mencintai. Kata kerja yuhibba kedudukannya mansub karena lafaz hatta di sini berfungsi sebagai huruf jar, sementara an masdariyah yang ada setelah hatta adalah tersembunyi. Maksudnya hatta an yuhibba. Lafaz tersebut tidak boleh dibaca marfu yuhibbu, karena jika dibaca marfu maka hatta di sini berfungsi sebagai huruf athof, sehingga makna hadis akan menjadi keliru, sebab ketiadaan iman bukanlah sebab munculnya rasa cinta. Perkataan ma yuhibbu li nafsih, sebagaimana ia menyukai kebaikan bagi dirinya sendiri, yaitu berupa perkara kebaikan. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam riwayat Al-Ismaili, demikian pula dalam riwayat An-Nasai dan riwayat Ibnu Mandah dari jalur Hammam dari Qatadah. Kata al-khair, kebaikan, meliputi seluruh ketaatan dan perkara mubah baik duniawi maupun ukhrawi, namun tidak termasuk di dalamnya perkara yang terlarang, karena pengertian kebaikan tidak mencakup hal-hal yang dilarang. Mahabbah, cinta, adalah menghendaki sesuatu yang dianggap baik. Imam An-Nawawi berkata, cinta adalah kecondongan terhadap sesuatu yang cocok dengan dirinya. Boleh jadi cinta itu lahir karena penampilan fisiknya, misalnya rupa yang tampan, dan boleh jadi pula karena perbuatannya, baik tabiatnya seperti kelebihan dan kesempurnaannya, maupun kebaikannya, seperti suka memberikan keuntungan dan tidak mendatangkan kerugian. Yang dimaksud kecondongan di sini adalah kecondongan yang bersifat ikhtiari, kemauan sendiri, bukan kecondongan yang bersifat alami dan terpaksa. Maksudnya adalah orang tersebut menyukai bila saudaranya memiliki seperti apa yang dimilikinya, bukan memiliki apa yang dimilikinya, baik dalam perkara yang konkret maupun abstrak. Jadi yang dimaksud adalah bukanlah saudaranya itu memiliki barang atau apa saja yang ia miliki, sehingga apa yang dimilikinya itu berpindah tangan kepada saudaranya, atau tetap menjadi miliknya dan juga menjadi milik saudaranya. Sebab sebuah benda atau satu sifat tidak mungkin berada di dua tempat dalam waktu yang sama. Abu Zinad bin Siroj berkata, secara lahiriah hadis ini berisi anjuran kepada persamaan, namun pada hakikatnya yang ada hanyalah perbedaan nilai keutamaan antara satu dan yang lainnya. Sebab setiap orang tentu ingin agar dirinya lebih utama daripada orang lain.
Jika seseorang menyukai bagi saudaranya sebagaimana yang ia sukai untuk dirinya sendiri, tentu orang tersebut termasuk orang yang tidak lebih utama daripada saudaranya itu. Saya katakan Al-Qadiyat membenarkan perkataan di atas, namun perkataan tersebut masih perlu ditinjau kembali karena tujuannya justru melarang keinginan seperti itu. Maksudnya adalah anjuran agar memiliki sifat tawadu, sehingga ia tidak ingin lebih utama daripada orang lain. Akhirnya, ia menginginkan persamaan dengan saudaranya. Hal itu dapat kita temukan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwang fil ardi wala fasada. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Quran Surat Al-Qasas ayat 83. Hal itu tidak akan terlaksana dengan sempurna kecuali dengan meninggalkan sifat hasad, iri, dengki, dan khianat. Karena semua itu merupakan sifat yang tercela. Keterangan tambahan, Al-Karmani berkata, yang juga termasuk cabang keimanan adalah membenci semua hal buruk yang dibenci oleh saudaranya sesama muslim, sebagaimana ia membenci semua hal buruk yang dibenci oleh dirinya sendiri. Hal ini tidak disebutkan dalam hadis, karena mencintai sesuatu konsekuensinya adalah membenci hal-hal yang bertentangan dengan sesuatu yang dicintai. Rasulullah sengaja tidak menyebutkannya karena pernyataan beliau tersebut sudah cukup dipahami. Wallahu a'lam. Sahabat sekalian, dari hadis ini kita belajar bahwa iman bukan hanya urusan ibadah pribadi, tetapi juga tentang bagaimana hati kita mencintai kebaikan untuk saudara kita. Semakin kita mampu menginginkan kebaikan bagi orang lain sebagaimana kita menginginkannya untuk diri sendiri, semakin dekat kita dengan kesempurnaan iman. Mari kita latih hati kita untuk meninggalkan iri, dengki, dan hasad. Gantikan dengan doa, dukungan, dan rasa syukur ketika melihat saudara muslim mendapatkan nikmat dan kebaikan. Inilah tanda iman yang hidup. Iman yang benar-benar menumbuhkan persaudaraan dan ketenangan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang ikhlas, rendah hati, dan selalu mencintai sesama demi meraih ridhonya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.